dan juga mungkin dan juga dengan teman-teman dari KL kalau yang ada bergabung di sini ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kita pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan semua sekalian, walaupun dengan Vicon saya lihat teman-teman di sini semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat, dan kita juga doakan sekalian teman-teman kita ya yang dalam kondisi yang kurang sehat atau juga sedang kena pandemi ya, ini bisa segera pulih. Dan di Menpan juga baru aja salah satu dari anggota kami itu juga dipanggil oleh Allah karena COVID ini tadi. Memang tren di Jakarta juga terus meningkat sekalian. Oleh karena itu kita tetap hati-hati, waspada, dan selalu banyak berdoa. Dan saya tidak pakai masker karena memang di ruangan sendiri nggak apa-apa ya. Mohon izin supaya ya jelas, kebetulan kami teman-teman, kalau teman-teman ada bergabung di satu tempat kali. Nah baik, yang kedua tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk hadir memenuhi undangan Deputi RP Kunwas ya pada siang hari ini. Dan ini memang kita agak terbatas ininya Bapak sekalian, yang kita undang memang perwakilan dari kabupaten kota ya, dan juga dari beberapa KL ya. Itu adalah terutama kita kemarin membatasi 3, yaitu adalah dari unsur teman-teman yang mengawal RB, yaitu perpanjangan tangan dari Pak Sekda selaku ketua harian ya, ketua harian di dalam RB di level mikro masing-masing. Yaitu diwakili teman-teman di Kabak organisasi, kemudian teman-teman inspektorat yang saya kira selalu setia untuk menjadi quality assurance, jadi selalu dilibatkan di dalam berbagai verifikasi ya, apakah itu RB atau yang lain kan gitu. Kemudian juga perwakilan dari asesor, salah satu asesor yang memang itu ditunjuk oleh pemerintah daerah ya. Ini nanti diharapkan bertiga ini tentunya adalah mendiseminasikan ya kepada teman-teman yang ada di kabupaten kota, terutama bagi tempat UPD, di mana reformasi birokrasi itu dipotret itu pada 2 layer Bapak sekalian, yaitu pada instansi pemerintahnya, yaitu adalah Pemdanya, atau kalau di KL ya kementerian lembaganya, kemudian unit kerjanya itu adalah kalau di KL adalah unit eselon 1, kemudian kalau di Pemda ternyata OPD. Ini dengan diharapkan sehingga reformasi birokrasi itu sampai pada ujung tombaknya sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu yang yang ingin kami sampaikan. Oleh karena itu Bapak sekalian, hari ini saya kira ini teman-teman yang sudah pemerintah daerah atau yang sudah atau KL yang sudah pernah tahun lalu itu adalah menyampaikan ya atau melakukan penilaian. Oleh karena itu tadi pagi itu adalah kita juga fokus kepada teman-teman yang belum ya. Perlu kami sampaikan tahun kemarin sekalian masih ada 133 kabupaten kota yang belum dilakukan evaluasi sehingga profiling dari indeks reformasi birokrasinya belum muncul. Nah ini tadi juga kita intensifkan untuk itu sehingga potret reformasi birokrasi nasional ini bisa tergambar dengan utuh Pak sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, Kementerian PAN ya itu adalah selaku kami silahkan koordinator ya. Jadi kalau kita lihat di Perpres KPRBN, komite itu adalah bahwa pengelolaan Komite Reformasi Birokrasi Nasional itu adalah tadi mungkin sudah disampaikan tadi bahwa pengelolaan RB itu ada di tataran makro, meso, kemudian mikro kan. Kalau di level makro itu adalah KPRBN yang langsung di bawah Pak Wapres, kemudian di situ juga ada tim RBN
ketuanya Kemenpan RB, kemudian juga nanti adalah ada tim independen, ya, kemudian juga ada tim quality assurance, dan satu lagi adalah ada UPRBN, yaitu di kedutian kami, Deputi RB Gunwas, di mana diamanatkan untuk melaporkan setiap tahunnya adalah perkembangan reformasi birokrasi, baik di tataran makro, meso, dan mikro sekalian. Oleh karena itu, kami mencoba dengan kondisi saat ini adalah semua harus sudah pakai IT ya, online semua kan itu. Hari ini saya kira sekalian, Bapak Ibu, tahun kemarin saya kira sudah melakukan pengisian, dan saya menyadari tahun kemarin itu adalah tentunya banyak kendala-kendala ya, kendala karena keterbatasan sistem. Dan tahun ini kita coba lakukan perbaikan ya. Jadi forum ini Bapak sekalian, karena Bapak Ibu sudah pernah dan ini juga sudah dibuka ya. Saya kira Bapak Ibu juga sudah mulai mengisi, dan di forum ini justru nanti adalah forum untuk setelah teman-teman IT menjelaskan Bapak sekalian kepada Bapak Ibu sekalian, itu adalah nanti kita dialog itu kendalanya di mana gitu kan, hambatan-hambatannya di mana, bahkan adalah tentunya adalah kalau ada masukan-masukan kami sangat terbuka. Kita harus open mind ya, ASN sekarang harus. Jadi kami sangat terbuka nanti kan kalau ada beberapa kendala, hambatan, kemudian juga ada masukan, kami sangat terbuka untuk bisa. Karena ini adalah untuk sistem inti kita bangun adalah untuk kita semua ya, sehingga profiling reformasi birokrasi itu bisa secara cepat, akurat ya, dalam satu data gitu kan, sehingga nanti bisa dilihat sewaktu-waktu ya. Kemudian yang kedua sekalian, jadi ini tadi forumnya nanti adalah dialog ya, apa aja yang sudah dikembangkan, perbaikannya di mana. Jadi tidak secara konten tidak banyak perubahan sekalian. Kalau kita bicara konten LKE-nya, saya kira kita masih menggunakan yang lama juga, dan kita memang sedang mempersiapkan penajaman roadmap reformasi birokrasi, karena kita dituntut dalam 4 tahun ke depan itu 2024 itu sudah governance, tata kelola pemerintahan kita, sudah birokrasi baik pusat maupun daerah sudah berjalan dengan baik dan punya impact, punya dampak ya terhadap pembangunan nasional dan juga daya saing. Nah ini yang oleh karena itu diperlukan data-data yang akurat itu sekalian. Nah yang kedua tentunya kami pesan Bapak sekalian, nanti tolong dicermati ya. Kemudian berikutnya setelah kita tahu semua ya, bahkan mungkin kemarin sudah ada yang mengisi ya, kemudian ada yang belum, nah terus ini nanti langsung bisa dipraktekkan ya, dan mohon sekalian ngisinya yang agak lengkap ya, terutama di area yang reform itu sekalian itu. Jadi kan di dalam penilaian itu ada, kami kategorikan di situ kalau di LKA itu, di pengungkit itu ada 3 hal. Ya. Yang pertama adalah mandatori. Ya, mandatori itu yang harus dilakukan, dan itu lebih banyak memang pada proses itu Pak sekalian. Itu bobotnya 20%. Kemudian ada tadi 30% yaitu ada reform. Reform itu adalah perubahan-perubahan yang sudah terjadi. Walaupun ada juga yang yang masih output ini, dan memang kita juga sedang sortir, mungkin agak sedikit antara yang 20% dan 30% itu memang kami melihat juga ada beberapa hal yang mungkin masih ada redundant ya. Tapi upayakan tadi untuk yang 30% segala diisi dengan lengkap ya, karena Bapak Ibu semuanya yang lebih tahu semuanya tadi. Nah, kemudian untuk kaitannya dengan hasil antara, berikutnya yang ketiga itu ada hasil antara sekalian ya. Hasil antara itu adalah bobotnya 10%, dan ini adalah terkait dengan indeks-indeks yang telah dikeluarkan oleh teman-teman instansi pemerintah ya, yang menjadi pengampu ya.
kalau nggak salah tahun ini itu baru ada 7 itu ya, yang memang belum siap ya, belum siap semua. Ada juga yang memang sudah ready ya, sudah siap datanya, ada juga yang belum kan gitu. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan ini nanti eh, tolong diisi kalau ada data ya, kalau ada data Bapak Ibu sekalian yang terbaru tolong diisi ya. Nanti memang untuk yang area ini Bapak sekalian itu akan mungkin nilainya belum bisa kita keluarkan ya, tapi adalah tolong diisi karena nanti memang pengisian ini secara apa tadi, secara update-nya itu adalah yang terupdate itu adalah nanti setelah kita dapat informasi dari teman-teman di instansi pengampu. Dan mungkin tahun kemarin juga 2020 sekalian memang kami menyadari juga ada hal yang data yang saya kira belum belum apa tadi belum bagus lah ya di beberapa instansi pengampu. Misalkan saja kalau kami menyadari pasti teman-teman kemarin ada juga yang kok nilainya terutama APIP apa bisa APIP ya, itu saya kira juga kemarin ada beberapa daerah yang apa tadi kok nilainya beda. Nah, kebetulan kami mendapatkan nilai dari apa tadi instansi pengampu yaitu adalah 2019 memang untuk tapi ada juga yang ternyata di lapangan sudah diupdate gitu oleh teman-teman kan oleh BPKP. Nah, ini juga bagian PR kita untuk memperbaiki dan kami kemudian juga LKPP juga itu kemarin juga masih ada hal-hal yang menurut saya menjadikan apa ya kita nggak tahu ada nilai nol kan gitu. Nah ini juga kami koordinasi benar dari awal Ibu sekalian untuk pengisian yang itu. Tapi kalau Bapak Ibu punya data silahkan ya nanti dikasih penjelasan di situ misalkan ada angkanya ya ada angka berarti adalah nilai berdasarkan ini kan. Kalau memang tidak bisa ya nggak usah diisi, jelaskan di keterangan itu adalah bahwa tidak ada angkanya, ya, belum punya angka gitu kan. Yang nah ini Bapak sekalian kalau ada angka tapi tahun berapa silahkan itu nanti kita apa tadi akan kita cek ya sebab dari pengalaman kemarin tadi ya ternyata instansi pengampu juga belum begitu lengkap gitu ya. Ini saya kira dan memang nanti kalau tidak siap sekalian memang ini akan kita keluarkan dari pembagi ya, dari pembagi kan sehingga tidak apa mengurangi istilahnya merugikan nilai sekalian ya. Nah, memang itu total 10%. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pengisian hasil ya. Pengisian hasil itu ada di bawah sekalian tolong itu juga diisi ya diisi dengan data-data misalkan itu kan ada nilai aktif dan sebagainya kemudian mungkin ada survei nah, kalau ada angka survei sekalian ya di Bapak Ibu melakukan survei ya silahkan dimasukkan dikasih keterangan tapi kalau memang tidak ya kan itu ada dua sekalian yang survei IPAK sama IPP kan gitu sama IPP. Nah ini kalau memang kalau belum ada ya dikosongin dikasih keterangan. Khusus untuk IPP sekalian, selama ini adalah kita lakukan untuk survei tadi secara online ya. Dan ini menyangkut dua hal IPP dan IPK, IPAK ya. Nah khusus untuk IPAK nanti kita akan mengeluarkan surat juga sekarang kita akan kerjasama dengan KPK. Jadi adalah survei itu nanti akan dilakukan oleh KPK untuk yang IPAK kalau sekalian. Kita sedang mendesain tadi dan saya kira secara online juga. Jadi itu nanti kita akan menggunakan apa angka itu supaya tidak beda-beda. Yang ada sekarang itu survei itu ada di kami mengeluarkan survei Pak. KPK dengan terbatas juga mengeluarkan tapi tidak lengkap artinya tidak semua kabupaten kota kan. Kemudian BPS juga melakukan mengeluarkan survei ya IPAK tadi. Nah ini adalah kita sepakat, oke kita satu saja menurut saya itu digunakan untuk semua. Ini bentuk dari sebuah kolaborasi ya bahwa RP itu tidak hanya tanggung jawab Menpan saja, tapi tanggung jawab semuanya kan gitu. Makanya ada tataran tadi makro, meso dan mikro. Nah itu saya kira untuk yang ini tolong nanti diisi dengan apa dengan lengkap dengan data-data yang ada di Bapak sekalian. Kemudian terakhir adalah tolong Bapak Ibu sekalian ketika mengisi ya itu kita berusaha untuk objektif ya.
Jangan sampai gini Mas sosial kita hanya ngejar nilai, wow nilainya harus sekian, tapi kita justru nilai itu harus memang harus sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan kan gitu. Jadi kami mohon teman-teman di nanti asesor ini kan kita nggak usah ewoh pekewuh gitu ketika ketika memang itu belum gitu kan ya. Ya belum nanti dikasih penjelasan lah kan. Karena ini untuk improve ke depan ya. Kemudian nanti Bapak sekalian kalau ada nanti teknisnya akan dijelaskan oleh tim kami dan kami sangat terbuka nanti pokoknya kalau ada hal-hal yang nanti ada kendala gitu, Bapak Ibu langsung bisa menghubungin PIC dari kita supaya nanti segera bisa di apa tadi ditindaklanjutin ya. Jadi lengkap masalahnya di mana gitu kan. Nanti adalah kita akan segera nanti ada tim ininya saya kira ada kontak ya, kontak personnya sekalian ya. Dan kalau kita terus berlanjut ini jadi waktunya kan jadi gini misalkan kita di KL itu kita akan terakhir tahu apa tadi jadwalnya ya kita jadwal itu supaya tidak tidak ini Pak sekalian tidak semua pada akhir injury time gitu kan sehingga itu juga ini makanya kita buat di surat kami itu juga ada semacam edaran jadwalnya tadi. Nah, jadwal itu sebenarnya untuk kalau nanti beberapa sudah mulai jadwal gitu, misalkan di KL ini kan, gitu, terakhir adalah apa tadi hari ini sampai nanti malam. Setelah itu tentunya kita akan lihat seperti apa bagi nanti yang belum selesai tentunya adalah kita juga akan hubungi dan akan kita buka sistem itu. Nah, itulah kira-kira Bapak sekalian, kami sangat mengharapkan tadi masukan partisipasi Bapak sekalian untuk bisa menyempurnakan sistem ini ya mohon dimaklumi juga ketika ada teman-teman yang jago-jago IT gitu kan itu wah apa kelihatannya harusnya itu mudah ya sih. Kita harus selalu kan gitu. IT itu memang terujinya adalah ketika kita sudah diuji coba. Oleh karena itu ini sekaligus nanti forum ini Bapak sekalian yang sudah silakan kendala-kendalanya pastikan tadi sistem yang kita perbaiki ini adalah menjadi valid dan apa tadi ini tentunya sekalian kalau nanti semua sudah terekam semua profiling dari indeks reformasi birokrasi untuk seluruh Indonesia ya secara nasional itu saya kira dan masuk di dalam satu sistem bersama dan situ adalah bisa dilihat perkembangannya itu juga apa tadi saya kira ini yang kita harapkan. Sebab Bapak Ibu sekalian, dengan pandemi ini cara kerja kita harus berubah. Jadi kita Menpan sedang tadi mengawal tadi prioritas yang pertama adalah penyederhanaan birokrasi, di mana di situ ada 3 hal. Pertama adalah masalah structure, dari apa tadi strukturnya tidak terlalu banyak ya di struktural, cukup 2 layer. Kemudian juga sistem kerja. Sistem kerjanya sekalian ini juga nanti ada perpres baru tentang sistem kerja baru ya. Pas kemudian satu lagi adalah masalah fungsional ya. Apa tadi memastikan kalau saat ini adalah tadi Bapak ada apa tadi ya fungsional tapi rasa struktural itu ya. Nah, nanti kita harapkan tadi nggak ada lagi kan gitu ya struktural rasa struktural fungsional ya rasa fungsional kan. Nah, ini adalah bagian dari target reform kita sekalian. Nah, jadi itu ya tolong diisi kemudian secara lengkap nanti dan kalau ada hal-hal tolong disampaikan kepada kami ya, keluhan-keluhan kami sangat terbuka. Saya kira itu sekalian ya dari pesan kami ya. Dan apa tadi nanti mungkin kami akan tetap ikutin sekalian. Nanti ada tim teknis kami akan jelaskan diskusi teknis silahkan ya. Kami akan ngikutin tapi kami mohon izin nanti kami juga ada rapat di sebelah ya dengan apa tadi Bappenas sama ini. Jadi mungkin kami mantau gitu. Tolong nanti ditulis semua ininya dan diinventarisir hambatan-hambatan kendala segera nanti respon dan kontak personnya tolong Mbak Dias ya. Siapa dari kita yang nanti bisa untuk yang konser di apa tadi di center call ya. Call centernya tadi kira-kira. Jadi supaya cepat bisa nanti. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan
Kami appreciate semuanya teman-teman. Ini adalah untuk birokrasi yang lebih baik, birokrasi yang agile, birokrasi yang kelas dunia. Dengan kita melihat perkembangan-perkembangan dengan yang sudah kita lakukan. Dan saya yakin ini kita tidak dari nol, kita sudah sampai pada fase yang ketiga, Bapak Ibu sekalian ya. Tolong tadi ini bisa diikuti dengan baik ya, diskusi bisa berjalan dengan baik sehingga ada feedback bagi kami dan juga bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi sistem ini memang nanti kita diusahakan dua arah Bapak sekalian. Ada untuk komunikasi ya, untuk komunikasi. Jadi nanti termasuk saya cenderung kita desain ya, untuk pelaporannya. Pelaporannya bisa menggunakan sistem ini dan juga mungkin agak bisa lebih detail ya, jadi bisa lebih cepat. Nah, ini yang harapan kita sekalian. Kami meyakini bahwa ketika Bapak Ibu membaca laporan RB, ya kan, yang masih global semacam itu, pasti masih ada kebingungan. Jadi meraba-raba ini sebenarnya di mana lemah kita kan gitu. Tapi nanti dengan sistem ini kita harapkan nanti ada satu informasi yang lebih lengkap ya, di mana letak dari masing-masing, misalkan tadi dari LKE tadi, di mana letak kita yang berbeda, yang belum tadi. Ini kita harapkan kita akan gunakan dari sistem ini ya sekalian. Ya, saya kira itu. Bapak mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam acara ini, dan ini adalah tolong untuk evaluasi kami, berikan feedback kepada kami untuk penyempurnaan dan juga ujungnya adalah peningkatan kualitas reformasi birokrasi. Kami mohon diri ya, kami tolong bisa dilanjutkan nanti teman-teman IT. Dan sekali lagi Bapak sekalian, salam sehat, salam semangat ya untuk birokrasi Indonesia yang lebih baik dan menuju kepada birokrasi yang kelas dunia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Uji Hantara telah menyampaikan terkait gambaran penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021. Mohon izin Bapak Agus Uji, apakah bisa kita membuka 3 pertanyaan saja terkait pertanyaan substansinya atau makronya? Oh ya, silakan. Baik Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Sesdep ya, bahwa webinar kali ini kita lebih dialog interaktif antar peserta dan juga dari pihak kami Kementerian Pan-RB terkait penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. Kami buka kepada 3 orang penanya dari Bapak Ibu sekalian jika ingin menanyakan terkait substansi maupun makro kebijakan PMPRB itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Untuk teknisnya nanti pertanyaannya bisa disampaikan di sesi berikutnya. Baik, kami buka kepada 3 orang penanya terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu jika ada hal yang ingin ditanyakan ataupun saran masukan terkait PMPRB yang dilaksanakan tahun 2021 ini. Silakan untuk menggunakan fitur raise hand ataupun bisa menuliskan pertanyaan via kolom chat ya Bapak Ibu. Oke, baik, dari Itprov NTB ya. Silahkan dari Inspektorat Provinsi NTB untuk bisa meng-unmute dan juga on cam ya Bapak Ibu ya. Silahkan untuk bertanya kepada Bapak Sekretaris Deputi. Silahkan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Mohon izin Pak. Kami hanya ingin menyarankan kepada pusat supaya gebrakan reformasi birokrasi lebih kuat gaungnya, karena saat ini kayaknya kesannya kalah dengan sakit Pak. Terus pada saat kami mencoba ke OPD, kendalanya di sana, sakit itu kayaknya positifnya lebih, gaungnya lebih hot daripada PRRB. Nah harapan kami supaya nanti pusat bagaimana supaya setara, padahal posisi rumah induknya PRRB kan, tapi gaungnya di tingkat daerah posisinya kesannya di bawahnya sakit. Itu saja saran dari kami, mohon diperhatikan pusat supaya gaungnya antara sakit dan PRRB minimal sama Pak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ada lagi? Iya, silakan dari Inspektorat. Sebentar. Dari Inspektorat Kota Medan ya, Pak, silakan untuk bisa meng-unmute dan juga menyampaikan pertanyaannya. Baik, mohon izin Pak untuk bisa meng-unmute terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. Nama warahmatullahi saya Budi Sahri dari Inspektorat Kota Medan. Ingin menyarankan, sekalian bertanya ini, apakah dalam pertemuan kali ini tidak ada semacam sosialisasi atau tata cara pengisian di dalam LKI-nya? Karena kan ini dari tahun-tahun sebelumnya berubah. Contohnya tahun lalu kita tahun lalu dengan tahun-tahun sebelumnya berbeda, dan tahun lalu kita juga coba mengisi melalui aplikasi ini, tapi tahun lalu sepertinya nggak berhasil, Bu, Bapak Ibu. Jadi kita mengisi melalui Google Cloud ya kemarin tahun lalu. Makanya kami juga agak kesulitan untuk mensosialisasikan ke OPD sampling kami. Jadi mohon kalau ada diberikan dulu semacam tutorial atau videonya gimana. Terima kasih. Ya. Baik, mungkin yang terakhir ya Bapak Agus Suci dari Ya. Kabupaten Sukabumi, Pak Deden. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Sekretaris Deputi. Di LKI itu kan 8 area perubahan mungkin Pak ya. Ya. Mungkin ada, itu terlalu banyak bagi kami barangkali Pak. Ya. Mungkin ada rencana untuk menyederhanakan lah Pak ya. Kan ya. Sekarang banyak penyederhanaan, mungkin PMPRB juga mudah-mudahan disederhanakan lagi Pak. Dan 8 area mungkin dikurangi. Barangkali itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Udah ya, sementara ya. Baik, terima kasih tadi dari Ibu dari NTT, kemudian tadi dari Medan dan juga dari Sukabumi. Yang pertama kami informasikan Ibu memang benar ya. Jadi kini nanti sebentar lagi kita akan membuat semacam karena memang tuntutan daripada Grand Design Reformasi Birokrasi itu kita menyadari data-data yang ada dan kita akan fokus sekalian kita akan inikan dengan strategi, terutama strategi reform ya, itu saya kira akan berubah. Termasuk tadi adalah kita di komite tadi sekalian, komite itu komite reformasi birokrasi yang langsung di bawah Pak Wapres. Itu sekarang dibentuk satu sekretaris eksekutif yang situ ada tenaga-tenaga ahlinya, dan ini secara intens langsung ke Pak Wapres dan ke kami UPRBN. Jadi dalam waktu dekat dan ini sudah kita mulai, kita akan fokus kepada ya, terutama pemerintah daerah sekalian. Itu kan kemarin belum ini ya. Kalau lihat dari hasilnya kita akan fokus kepada pemerintah daerah. Kami menggandeng Kementerian Dalam Negeri juga, ya. Dan ini nanti adalah sama-sama kita akan lebih aktif dan kita juga nanti kita dorong tadi tim ini daerah, tim asistensi daerah untuk nanti lebih fokus kepada RB-nya. Kalau kemarin timnya lebih banyak ke akib, memang itu betul Bu. Nah ini yang nanti akan kita dengan kita akan memperbaiki sebenarnya ya. Tadi menyangkut juga Pak dari Sukabumi tadi, kita akan menyederhanakan dan memfokuskan ya. Jadi sebenarnya ini kita sedang ada PR juga sekalian 2021 ini kita akan terus saja mulai dari roadmap-nya. Jadi mulai dari hulunya kita sempurnakan. Salah satunya adalah benar Pak, kita tidak 8 area perubahan lagi, tapi adalah nanti ada mungkin ada sekitar 5 yang memang itu fokus untuk menjadi pendorong pengungkit daripada tata kelola yang baik ya. Itu saya kira. Kemudian kita juga akan mengambil tema-tematik tertentu Bapak sekalian di dalam RB itu, misalkan adalah nanti tentunya ditentukan oleh Wapres ya, dan misalkan adalah kita akan sekarang kita penyederhanaan birokrasi sedang berjalan ini. Ya, kita harapkan tahun ini selesai.
Kemudian kita juga akan mengambil tema tertentu tadi, misalkan adalah masalah perizinan. Ya, perizinan ya, perizinan nanti perizinan itu kita lihat itu yang terkait siapa saja, kemudian apa tadi peran masing-masing seperti apa, governance-nya seperti apa kita identifikasi, kemudian ini kita keroyok bareng-bareng untuk dilakukan atau perbaikan, termasuk nanti dengan daerah sekalian. Jadi kita akan membuat tema-tema tertentu yang sehingga nanti RB kita ya, itu punya dampak. Ya, kita kan sekarang dikritisi kan RB-nya sudah jalan tapi dampaknya seperti apa. Oleh karena itu kita pasang tadi Pak indikator-indikator yang internasional juga, misalkan is doing business, kemudian juga tadi adalah Government Effectiveness Index, kemudian CPI. Nah, kemudian kita turunkan kepada tadi tema-tema yang itu mengarah ke kaitannya misalkan dengan tadi daya saing, ya, pertumbuhan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kita temanya nggak terlalu banyak, tapi inilah itu tema-tema ini pembangunan. Misalkan tadi masalah kemiskinan ya. Nah, kita ambil tema itu tadi, ya, nanti kita buat rencana aksinya sekalian. Nanti daerah mandatori ini mana yang perlu dilakukan kan gitu. Nah, dari sisi governance-nya, tata kelolanya Pak. Itu kira-kira yang sekarang sedang kita godok. Kemudian ini nanti pengaruhnya kemana? Ke cara penilaian kita. Ya, termasuk nanti adalah ini sudah instansi yang terkait sekalian itu sudah membuat suatu roadmap RB secara integrated ya, saling mengkait, tidak silo-silo. Nah, ini adalah karena kita tinggal 4 tahun lagi secara mandat tadi Grand Design tadi. Nah, ini akan ada perubahan, tapi untuk tahun ini Pak, karena memang supaya karena kita harus mempersiapkan instrumen penilaiannya secara komprehensif dan semua terlibat ya, maka tadi kita targetkan 2021 ini nanti minimal sosialisasi terhadap regulasinya sehingga 2022 itu sudah jalan dengan yang baru tadi. Jadi ini Pak, karena kita harus berubah terus ya. Kita nggak bisa dengan rutinitas yang ada, strategi harus kita berubah. Ya, jadi oleh karena itu kita sudah petakan tadi di mana letak penajaman-penajaman yang akan kita lakukan. Saya kira itu terkait dengan tadi Pak ya. Kemudian berikutnya tadi saya kira nanti ada penjelasan ya. Saya kira teman-teman IT nanti tolong dijelaskan dulu ya perubahan di mana, kemudian sistem itu seperti apa yang sekarang kan gitu kan. Nanti tolong dijelaskan ya. Kemudian nanti baru diskusi kendalanya di mana. Jadi ada tadi Pak dari Medan, nggak usah khawatir Pak, ini kan justru tadi kita ingin target outputnya adalah Bapak Ibu sekalian itu bisa mengimplementasikan dari sistem ini, dan sistem ini juga bisa secara baik ya, bisa secara berfungsi kan gitu. Jadi ini dua arah ini nanti Bapak sekalian ya, antara feedback yang kami juga mengharapkan feedback dari Bapak Ibu sekalian setelah tadi ada yang mungkin sudah menerapkan dan sudah mengimplementasikan sistem ini. Saya kira itu Pak ya, saya kira cukup ya. Dari ini kita saya silakan tunggu tanggal mainnya Ibu. Tunggu tanggal mainnya Bapak ya, terkait dengan penajaman roadmap, terkait dengan tadi IT tadi kan, dan tadi untuk tadi dampak dari reformasi birokrasi itu harus nampak kan. Dan percepatan tadi adalah tadi Bapak sekalian governance yang baik ya, karena tadi di dalam roadmap 2024 Bapak sekalian tata kelola pemerintah kita baik di pusat maupun yang daerah itu harus sudah bagus ya, sehingga tadi punya dampak kepada apa? Kepada pembangunan, capaian pembangunan nasional kita dan daya saing kita. Sehingga inilah Bapak sekalian sangat penting ya, dengan data yang akurat tadi memotret perkembangan tadi ya, ini adalah dengan sistem ini kan gitu. Saya kira itu ya, untuk sementara saya akan mohon izin untuk beralih ke ruang lain gitu ya. Nanti teman-teman akan jelaskan dan kami akan tetap ngikutin. Nanti tolong dicatat Bapak sekalian hambatan dan kendalanya atau apapun, saran juga ini. Kami sangat membutuhkan feedback dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, waktu dan tempat kami kembalikan ke Mbak Dias untuk bisa dilanjutkan ya ke sesi berikutnya untuk pemberian materi secara teknis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Terima kasih kepada Bapak Agus Sujiantara telah menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa penanya ya, dari beberapa peserta sosialisasi PMPRB 2021 yang mungkin sifatnya tadi bersifat kebijakan atau substantif. Kemudian kita akan lanjut Bapak Ibu ke acara selanjutnya, yaitu merupakan acara inti ataupun lebih teknis lagi ya Bapak Ibu terkait PMPRB 2021 yang nanti akan disampaikan oleh salah satu tim pengembang PMPRB yang sudah bergabung bersama kita pada sesi siang hari ini. Ada Kang Adi Mulyana. Kepada Kang Adi Mulyana, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kita melanjutkan seperti diskusi di hari kemarin. Kalau kemarin itu pesertanya dari teman-teman KL, nah untuk saat ini dari teman-teman daerah gitu. Nah mungkin kita coba langsung diskusi aja, diskusi interaktif seperti di pertemuan kemarin sebelumnya teman-teman KL. Kalau ada kendala dan masukan dari Bapak Ibu, mangga silahkan disampaikan supaya kami coba bantu jawab dan coba kita identifikasi permasalahan seperti apa. Nah, mungkin sebelum ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, mungkin saya sedikit recap dari summary dari sosialisasi yang kemarin dan beberapa banyak yang pertanyaan dari Bapak Ibu dari teman-teman KL. Saya coba sampaikan di forum ini. Siapa tahu nanti sebelum mempertanyakan hal yang sama ternyata memiliki keluhan yang sama gitu. Nah, ini izin. Jadi untuk yang kemarin itu banyak sekali yang mempertanyakan terkait permasalahan dari sisi pengisian gitu. Terutama kenapa dari masing-masing kalau di sini OPD ya, dari OPD sampai di teman-teman inspektorat itu masih dapat melakukan editing data gitu. Nah, ini yang agak sedikit krusial. Kenapa dapat melakukan editing data? Nah, ini yang dilakukan adalah teman-teman menyepakati waktu itu untuk proses evaluasi atau proses penginputan PMPRB ini yang selama ini masih di tahap internal instansi pemerintah, harapannya dapat koordinasi di dalam internal itu sendiri. Contohnya misalkan dari sisi unit pengisian beberapa area, nah sampai sudah selesai baru akan submit ke teman-teman TPI. Nah kemudian dari TPI akan ke sekretariat TPI. Nah seharusnya seperti itu. Nah satu lagi di garis dibawahi, untuk proses verifikasi ini sebenarnya bukan per area atau per pertanyaan, tetapi untuk verifikasi ini atau submit ini sebenarnya per LKI yang utuh. Nah yang sering terjadi adalah melakukan verifikasi itu menganggap bahwa verifikasi itu adalah per pertanyaan. Padahal di PMPRB itu tidak seperti itu. Untuk memverifikasi per pertanyaan seandainya ada berubah, Bapak Ibu hanya tinggal klik simpan saja. Nah, sebenarnya itu. Nah, akan tetapi kalau pada saat verifikasi apakah ini udah yakin dan datanya udah lengkap, nah itu Bapak Ibu tinggal melakukan submit untuk verifikasi di tahap selanjutnya. Nah, itu yang terjadi yang akan yang beberapa kali ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di pertemuan sebelumnya. Nah, selain itu kapan kenapa tahap 3 kami udah pada selesai dan tahap 4 kenapa sih belum masuk? Nah, saat ini untuk tahap 4 memang masih belum dibuka. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk proses pengisian data yang Bapak Ibu sudah masukkan di PMPRB itu sudah tercatat, terrecord oleh sistem. Jadi tidak akan tetap nanti pada saat dibuka untuk tahap 4, Bapak Ibu hanya tinggal sekali klik dari Ketua RB untuk klik submit ke TPN untuk evaluasi nasional. Nah, mungkin itu summary dari pertemuan sebelumnya. Nah, siapa tahu ini dapat membantu beberapa pertanyaan yang memang sebelumnya ada kendala-kendala dari Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Andi telah memberikan beberapa poin ya Bapak Ibu ya terkait hal-hal yang mungkin sering ditanyakan oleh KL Pemda yang pada sesi sebelumnya, yang mana kendala-kendala seperti apa sih yang dihadapi dalam pengisian PMPRB, terutama bagi kementerian lembaga yang kemarin memang hari ini deadline-nya ataupun tanggal terakhir untuk penginputan PMPRB. Mungkin itu sebagai salah satu masukan ataupun bisa sebagai salah satu gambaran Bapak Ibu kendala apa, seperti apa dan seperti apa kendala yang dihadapi dalam pengisian PMPRB itu sendiri.
Baik, mungkin kami persilahkan kepada Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait lebih teknis lagi terkait pengisian PMPRB yang selama ini dihadapi seperti apa, silakan untuk bisa diajukan pertanyaan kepada kami, kepada Kang Ade, nanti bisa dibantu dijawab. Bisa silakan untuk menggunakan fitur raise hand maupun bisa menuliskan pertanyaan via kolom chat ya Bapak Ibu ya. Sudah ada beberapa penanya dari peserta sosialisasi, mungkin kita akan memulainya dari Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat terlebih dahulu. Silakan kepada Bapak Denny untuk bisa meng-unmute dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Bu Dias dengan Pak Ade. Mohon informasi untuk jumlah unit atau LKI unit yang bisa kita ajukan, bisakah lebih dari 10 atau sementara hanya 10 aja gitu. Dan sistemnya apakah nanti itu masing-masing perangkat daerah atau oleh tim dari pusat mungkin di uploadnya. Terima kasih. Baik, saya mungkin coba langsung jawab ya Bu ya, supaya nanti ada lebih diskusinya lebih interaktif. Nah, terima kasih Bapak dari Jabar terkait masalah informasi unit. Nah ini kenapa si PMPRB yang dibuat online itu sebenarnya supaya harapannya untuk unitnya tidak dapat lebih dari 10 unit Bapak Ibu, mohon izin. Nah, kenapa di waktu itu manual untuk dari sisi Excel itu masih diberikan 10 maksimal 10 karena itu perhitungan secara manual dan lain-lain itu akan berdampak, mohon izin ya istilahnya karena ini dalam bentuk manual. Kalaupun ditambah sheet lain berikutnya, intinya akan berubah terhadap formulasi dan program yang ada di Excel itu. Nah, kebetulan waktu itu di PMPRB ini sendiri sebenarnya didesain untuk seandainya LK ini berubah, tidak perlu mengubah sistem gitu, hanya tinggal memasukkan indikator saja, termasuk formulasinya. Nah, Bapak Ibu seperti itu, termasuk formulasinya. Jadi ketika ada isu apakah boleh lebih dari 10 unit, secara sistem memungkinkan Bapak Ibu. Nah, hanya saja kan nanti kalau Bapak Ibu bagaimana manual di Excel-nya. Nah, itu akan yang jadi kendala gitu. Nah, yang jadi kendala adalah ketika Bapak Ibu lebih dari 10 unit, berarti Bapak Ibu harus memiliki 2 Excel minimal kan seperti itu, Bapak. Nah, sedangkan nanti dari sisi nilai LKI gabungan dan lain-lain, dari sisi manualnya kan dari sisi Excel Bapak Ibu tidak dapat recap secara otomatis di situ gitu kan, karena ada 2 file yang terpisah. Nah, harapannya sebenarnya di PMPRB itu, seandainya Bapak Ibu lebih dari 10, tidak apa-apa bisa dimasukkan juga Bapak untuk masalah proses pemasukannya. Nah, kemudian pertanyaan nomor 2, apakah perangkat daerah atau yang dari pusat yang menginput? Sebenarnya dari PMPRB itu, teman-teman kemarin membukakan akses untuk rule of the game-nya, setiap tahapan masing-masing dapat mengisi gitu. Nah, tetapi tidak memungkinkan juga sebenarnya untuk akses itu diberikan seandainya diputuskan dari pusat saja yang upload semua, itu memungkinkan juga secara teknis. Akan tetapi kemarin itu seperti di pembahasan sebelumnya bahwa ingin terjadi diskusi dan komunikasi di internal instansi pemerintah, maka di 3 tahapan ini, tahap 1, 2, dan 3 itu teman-teman nanti lebih baik kita buka semua supaya apa? Supaya nanti ada komunikasi baik itu unit dari sisi inspektorat maupun dari pusat, dari ketua RBI-nya yang untuk melakukan submit. Nah, dari 3 tahapan itu masing-masing diberikan hak akses editing data sebagai verifikasi. Nah, itu yang disepakati di tahun ini supaya apa? Supaya akan lebih mudah. Nah, tahun kemarin itu kenapa sedikit seolah-olah agak ribet, seolah-olah tidak bisa mengisi gitu. Karena langsung dibuat ketentuan oleh teman-teman waktu itu, setiap tahapan harus sesuai dengan aksesnya. Yang pertama itu. Yang kedua, setiap tahapan tidak boleh melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Dan setiap tahapan hanya mengisi oleh unit yang bersangkutan dan harus diregisterkan oleh administrator, dan TPI sendiri pun sebagai asesor, bukan sebagai administrator. Nah, hal-hal teknis dari rule of the game seperti itu yang menurut kami di call center waktu itu yang cukup menghambat Bapak Ibu, mohon izin. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan di internal yang memang seharusnya itu ranah terkait siapa yang akan mengakses itu dari unit gitu, karena pemberian akses itu diberikan ke administrator dari sisi aplikasi yang memang diserahkan ke instansi pemerintah itu sendiri. Akan tetapi
karena masih ada mindset yang umum di dunia teknologi informasi itu bahwa administrator itu paling dalam tanda kutip ya, paling memiliki semua akses, padahal bukan seperti itu fungsinya. Administrator itu mengelola, di mana meregistrasikan user dan lain-lain. Nah, sedangkan asesor itu memang fungsinya sebagai verifikator dan lain. Nah, seperti itu. Nah, itu yang tahun kemarin kita coba publikasi seperti itu. Yang terjadi adalah banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang masalah accessing. Kenapa? Karena masih ada yang berperan, administrator itu harus yang memiliki semuanya. Ternyata pada saat asesor-asesor yang memilih administrator tidak bisa melakukan verifikasi nilai. Nah, ini menjawab pertanyaan nomor 2 itu. Untuk yang saat ini, teman-teman menyemakati ya sudah dibuka saja. Seperti itu Pak, terkait 2 pertanyaan yang Bapak tadi sampaikan. Secara teknis tidak ada masalah Pak untuk lebih dari 10 unit. Terima kasih Pak. Baik, mungkin semoga bisa terjawab ya Pak ya. Kemudian kita lanjutkan, ada penanya berikutnya yaitu dari bagian organisasi Kota Serang. Silahkan Ibu untuk bisa mengunmute. Terima kasih Bu atas waktunya. Halo, kedengeran Bu? Mohon maaf Ibu, suaranya kecil sekali ya Bu ya. Kecil ya, Ibu kedengeran? Baik, sudah Bu. Dengar Bu. Terdengar Bu. Baik, sudah Bu, silakan. Ini Bu, kami dari Kota Serang sudah mulai untuk tahap penginputan kepada OPD untuk pengisian LKI unit. Terus yang jadi masalah, saya coba kemarin LKI unit di OPD yang sudah input itu kenapa nilainya tidak keluar ya Bu ya? Tidak keluar, tetapi ketika saya mengisi di LKE pusat, itu nilai evaluasinya itu langsung terlihat seperti itu. Terus setelah itu di pas pengisian di proses evaluasi kan ada kolom simpan dan kolom verifikasi. Itu nanti yang memverifikasi itu asesor unitnya atau TPI Bu, gitu. Terima kasih Bu, itu aja dulu atas waktunya. Saya coba langsung jawab Ibu, mohon izin. Nah, terkait dari pertanyaan dari bagian Ortala Kota Serang, LKI unit yang sudah diinput oleh teman-teman unit, kenapa sih nilainya tidak muncul? Nah, sebenarnya ini yang terjadi nih ya. Ini balik lagi seperti yang tadi sempat saya sampaikan dari penentuan role of the game-nya. Kami kemarin menentukan bahwa untuk yang akses editing data itu dibuka untuk keseluruhan gitu. Nah, beda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin hanya beberapa yang akses saja. Nah, sehingga ketika proses verifikasi dan submit ini datanya sudah kekirim, kok data nilainya nggak muncul? Sebenarnya bukan tidak muncul, karena di beberapa indikator yang kami lakukan adalah tidak melakukan perhitungan secara otomatis. Kenapa? Karena akan dapat mempengaruhi performance sih. Permasalahannya seperti itu. Kenapa? Karena ada keterbatasan dari sisi perangkat yang ada pada kami. Tidak ada keterbatasan dari sisi perangkat karena tidak memungkinkan untuk dari ratusan indikator dikalkulasi secara otomatis dengan banyaknya pengisian dan lain-lain. Nah, itu yang terjadi di tahun kemarin sebenarnya. Karena orientasinya adalah nilai, tahun kemarin yang langsung pengisian langsung dan nilainya langsung muncul. Nah, semuanya ingin langsung dapat nilai, akhirnya tahun kemarin itu kita lakukan kalkulasi secara otomatis semua langsung on the spot. Akhirnya banyak kendala yang merasa lambat dan lain-lain. Nah, itu kita coba lakukan optimalisasi. Nah, seharusnya itu tetap ada Bu, mohon izin. Kenapa? Karena dari sisi PMPRB, mungkin saya sempat saya singgung kembali tadi penjelasan dari awal bahwa dari PMPRB ini sebenarnya yang prioritas dari sistem itu bukan mengunci nilai. Nilai itu bisa penyesuaian dalam tanda kutip akan menghitung secara otomatis nanti setelah jawaban itu lengkap. Kenapa? Karena sistem itu ngelihatnya dari sisi kepatuhan, di sisi jawaban, catatan dan evidence sebenarnya. Jadi nilai itu sebenarnya kalkulasi saja, bukan dari karena hanya sebatas dampak atau hasil dari hasil kalkulasi dari masing-masing jawaban sebenarnya. Karena sistem tidak menyimpan itu secara utuh. Karena sistem hanya menyimpan jawaban yang memang utama. Apakah nilai ini tuh ada? Iya, betul ada. Tapi memang kita pisahkan tersendiri. Jadi yang jadi paling utama di PMPRB adalah jawaban dan evidence-nya itu. Nah,
ada beberapa yang kenapa kok yang di pusat itu muncul dan di unit itu tidak muncul. Nah, ini yang menarik gitu kan. Nah, yang menarik. Nah, ini terjadi mispersepsi, Bu. Dari kemarin kebetulan di pertemuan sebelumnya itu ada beberapa KL yang memang istilahnya membuat kesepakatan bersama di internalnya, Bu, mohon izin, di internal untuk melakukan pengisian secara mandiri oleh unit-unit sampai dengan selesai. Artinya apa? Melakukan penyimpanan data dulu. Nah, ini saya langsung menjawab dengan pertanyaan berikutnya, Bu, terkait permasalahan simpan data dan verifikasi. Ini saya akan lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nah, ada kesepakatan bagaimana proses pengisian dari sisi masing-masing unit sampai lengkap, baik itu evidence, jawaban dan catatan, boleh tidak diisi secara bersamaan, memungkinkan. Ada yang memang dipecah beberapa user atau ada memang satu orang. Nah, tetapi itu prosesnya mereka ada komitmen bersama. Setelah itu selesai semua diisi di masing-masing area, itu baru akan dilakukan verifikasi. Supaya apa? Supaya ketika data masuk ke TPI itu sudah langsung lengkap. Nah, itu yang idealnya yang terjadi seharusnya gitu kan. Kenapa? Karena ketika masuk data ke TPI tidak ada lagi data yang memang perlu dilengkapi lagi, isinya itu hanya cukup untuk melakukan verifikasi. Nah, saya singgung kembali untuk proses penyimpanan data. Pertanyaan apabila untuk ada perbaikan, perubahan atau memang cross check satu persatu pernyataan, Bapak Ibu hanya cukup melakukan simpan. Nah, verifikasi dan submit itu sebenarnya adalah untuk proses pengiriman ke tahap selanjutnya. Dalam hal ini contoh mohon izin, kalau misalkan dari unit, bagaimana sih data ini ingin dievaluasi oleh teman-teman TPI. Nah, maka setelah data ini keseluruhan lengkap, Bapak Ibu tinggal ngeklik verifikasi atau submit. Nah, itu yang seharusnya dilakukan. Jadi persepsi untuk submit dan verifikasi itu hanya dilakukan sekali kirim, sekali klik itu akan mengirim pada ke tahap selanjutnya. Seperti itu. Nah, kenapa saat ini bisa kami langsung buka? Sebenarnya tahun kemarin itu kita di sistem itu bisa dapat ditutup kalau memang belum lengkap itu nggak boleh submit. Sebelumnya seperti itu. Akan tetapi karena waktu itu ada beberapa ada yang memang keterbatasan dari sisi yang akses hanya orang-orang yang sama juga dan lain-lain. Nah, akhirnya itu yang jadi masukan ke kami, minta tolong untuk karena ada keterbatasan SDM untuk dilakukan bahwa accessing itu baik dari sisi akses dan lain-lain tetap masih di orang yang sama karena orang yang bersangkutan. Kenapa? Karena di SK pengusulan akses, karena yang untuk upload ke TPI itu kan sudah SK-nya itu surat tugas dan lain-lain. Nah, itu adalah orang yang bersangkutan. Itu ada beberapa masukan di tahun kemarin. Nah, terkait masalah simpan dan verifikasi, sebenarnya tadi ketika Bapak Ibu di pertanyaan itu mengisi secara lengkap dan evidence-nya, itu Bapak Ibu tinggal klik simpan. Nah, kembali lagi nih terkait masalah evidence. Saya sambil singgung sedikit bahwa di PMPRB ini untuk evidence hanya dapat mencantumkan link. Belum disediakan untuk uploading data. Secara teknis memungkinkan diupload data, tetapi hasil perhitungan dari teman-teman disepakati bahwa tidak memungkinkan untuk uploading karena ada keterbatasan dari sisi storage atau perangkat yang ada di Menpan itu sendiri, Bu. Gitu. Jadi di kami itu ada keterbatasan dari sisi perangkat. Jadi tidak memungkinkan untuk uploading data. Kenapa? Karena dalam satu indikator saja, seandainya kita bukakan katakanlah 5 mega dengan kurang lebih 200-an lebih pertanyaan, nah itu tinggal dikali satu unit itu udah berapa puluh mega, berapa ratus mega yang memang atau yang dapat diupload untuk per unit itu. Bahkan kalau kami hitungan itu seandainya ada masukin Renstra dan lain-lain, itu hitungannya udah giga per unit gitu. Nah, ini tidak memungkinkan buat teman-teman, akhirnya untuk evidence-nya cukup link. Nah, satu lagi nih yang sering terjadi Bapak Ibu mohon izin. Sering terjadi kesalahan ketika mengisi link evidence-nya ada akses-akses yang tidak diberikan. Jadi kalau memang ada akses yang memang harus mengakses evidence tersebut, ada username password-nya, mohon Bapak Ibu mencantumkan di sana. Nah, ketika mencantumkan di sana, Bapak Ibu tidak perlu melakukan verifikasi atau submit, tapi Bapak Ibu melakukan simpan. Nah, yang terjadi biasanya ada perbaikan nih dari teman-teman TPI, tolong dong evidence-nya diupload atau catatan diperbaiki. Nah, misalkan ada seperti itu poin dari TPI. Nah, yang terjadi langsung diverifikasi. Seharusnya disimpan dulu buat mastiin, nanti setelah selesai semua baru verifikasi gitu. Nah, seperti itu sebenarnya best practice-nya terkait sisi PMPRB, Bu. Terima kasih. Baik, mungkin selanjutnya kita ke penanya selanjutnya ya, Kang Ade. Ada dari Kota Cirebon, Ibu Rini, silakan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan terkait PMPRB, silakan.
Terima kasih, Bu. Baik, silakan Bu. Ya. Mohon maaf tadi saya agak telat mengikuti. Pertanyaan saya untuk admin itu apakah pakai akun yang tahun lalu atau harus buat baru karena terjadi pergantian pejabat. Kemudian untuk asesor, untuk di Kota Cirebon itu asesornya beberapa orang ganti, apakah perlu buat akun baru juga atau pakai akun asesor yang lama. Kemudian sekedar konfirmasi saja untuk tahun 2020 kemarin Kota Cirebon untuk jawaban 70,03% dan catatan 25,29%. Kami dikomplain oleh SKPD karena SKPD sebenarnya sudah mengisi secara full. Apakah itu kesalahan sistem atau bagaimana? Terima kasih. Pak Ibu, saya coba bantu jawab. Nah, ada yang menarik terkait masalah pertanyaan masalah akses gitu. Bagaimana sih kalau pengisian dari sisi PMPRB ini baik sisi administrator, asesor unit, asesor pusat maupun teman-teman TPI tentunya. Apakah dapat menggunakan username akses yang baru atau yang lama gitu. Pertanyaannya yang seperti itu. Nah, sebenarnya dapat menggunakan yang lama juga, tapi kami lebih menyarankan menggunakan yang baru. Kenapa? Disesuaikan dengan SK yang ditugaskan untuk pengaksesan tersebut. Kenapa? Karena secara teknis sistem mencatat setiap kali perubahan data yang dilakukan oleh user dari mana, kami catat apa yang dilakukan perubahan, membuka apa, itu ada catatannya. Kenapa? Karena di tahun kemarin ketika kami membentuk PMPRB online ini, tentunya didampingi teman-teman BSSN juga terkait masalah IT security dan bagaimana sih untuk kredibilitasnya dan akuntabilitasnya, bagaimana perubahan-perubahan ini dapat tercatat dan siapa melakukan apanya gitu. Nah, itu yang memang terjadi. Jadi sistem sendiri mencatat semua perilaku dalam tanda kutip perubahan yang dilakukan oleh pengguna PMPRB ini, termasuk apa yang diakses gitu. Nah, untuk menghindari hal yang memang karena sistem hanya mengetahui siapa yang mengakses dengan menggunakan username tersebut. Jadi seandainya ada perubahan dan lain-lain atau yang memang tidak sesuai dengan seharusnya, maka sistem tetap akan melihat yang akses waktu itu dengan akses user yang itu atau yang lama gitu. Tentunya secara audit yang bersangkutan atau orang-orang yang memiliki akses itulah yang memang melakukan perubahan. Nah, karena memang akses untuk pengisian user atau menambahkan itu sudah ada diserahkan ke teman-teman administrator di instansi pemerintah, kalau usul saya secara pribadi ini, Bu, mohon izin, lebih baik Ibu membuat user yang baru, baik itu administrator maupun untuk asesor, baik di unit maupun di pusat, dengan catatan melengkapi surat tugasnya. Kenapa? Karena seandainya terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, itu dapat dipertanggungjawabkan bahwa yang bersangkutan lah yang memang melakukan hal tersebut gitu, sehingga tidak ada istilahnya tidak ada mispersepsi. Nah, hal ini pun terjadi baik ke pertanyaan berikutnya yang nomor 3 yang menarik untuk mengonfirmasi bahwa di tahun 2020 jawaban sudah 73%, sedangkan ada yang beberapa menyatakan bahwa itu sudah lengkap. Nah, kembali lagi Bapak Ibu mohon izin, proses capaian pengisian waktu itu ditentukan pada saat batas waktu, kalau tidak salah 30 Juli atau 30 Juni, kami lupa Bu, udah pasien, tapi di batas waktu itu. Jadi ingin mengcapture seberapa jauh progresnya. Tahun kemarin kan seperti itu. Nah, jadi pada di waktu itulah yang kami capture. Jadi perubahan-perubahan setelah itu tidak kami munculkan, Bapak Ibu. Mohon izin. Ini mungkin salah satu bentuk penyampaian dari kami. Bukan berarti Bapak Ibu tidak ada perubahan. Seandainya udah lengkap kok nggak berubah-berubah gitu. Karena disepakati waktu itu untuk memunculkan progres, untuk memotret pada saat pengisian di tahap awal itu seberapa persen sih sebenarnya dan kendalanya apa. Nah, itu sebenarnya jadi cikal bakal, Bapak Ibu mohon izin. Mungkin saya coba jelaskan nanti dari teman-teman juga dari sisi teknis. Itu dari cikal bakal kenapa di tahun ini istilahnya proses pengisiannya kita coba buka istilahnya di instansi pemerintah ini dapat mengedit, mengubah di beberapa tahapan itu. Kenapa? Kalau tahun kemarin saya coba jelaskan kembali bahwa setiap tahapan itu kita kunci agak sedikit ketat ya Bapak Ibu. Jadi kalau udah dari unit tidak bisa apa-apa. Artinya
kembali lagi ke teman-teman TP. Nah, kalau sekarang lebih agak sedikit fleksibel, bisa dikembalikan kembali, dan di proses pengisian pun di masing-masing tahapan dapat dilakukan lah. Nah, itu jadi cikal bakal. Kenapa? Karena di tahun kemarin bagaimana sih progresnya dengan LK yang begitu banyak? Pertama, seperti itu. Yang kedua, memang LKI-nya baru. Tahun kemarin itu kan khawatirnya karena ada kebingungan dan lain-lain gitu. Akhirnya yang kami capture adalah proses pada saat Bapak Ibu mengisi di akhir. Kami lupa teman-teman, kalau nggak salah itu ada tanggal juga 30 Juli atau berapa. Pada saat waktu itu. Setelah itu tidak kami munculkan lagi informasi dashboard-nya. Sudah dilakukan pengambilan jawaban nilai dan jawaban dan evidence-nya untuk proses penilaian. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Baik, Kang Adi, mungkin ada pertanyaan dari Kabupaten Polewali Mandar, yaitu terkait nilai bobot LKE dari 10 unit sebelumnya pernah over 100 dari nilai bobot LKE unit seharusnya. Ini terjadi setelah penginputan di komponen reform. Mohon arahannya. Nah, baik. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terkait masalah komponen reform tadi di awal kami tidak menjelaskan terkait pemenuhan dari reform ini. Ini sebenarnya karena di tahun kemarin itu reform tidak jadi kewajiban dalam tanda kutip ya, karena tahun kemarin itu masalah pemenuhan. Ada beberapa yang memang tidak kami formulasi, belum kami masukkan capturing. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Kenapa? Karena sebenarnya itu hanya konversi dari sisi formulasi saja. Tidak perlu ada perubahan dari sisi sistem dan lain-lain. Kenapa? Karena PMPRB sendiri itu memang support dari sisi formulasi seperti Excel gitu. Jadi rumus-rumus yang itu tinggal dimasukkan saja. Jadi tidak ada perubahan dari secara sistem yang signifikan lah, Bapak Ibu mohon izin. Nah, kenapa datanya langsung oper itu yang terjadi kan? Karena di beberapa itu konversi. Nah, itu sepertinya yang dikeluhkan oleh teman-teman KL sebelumnya. Ada beberapa indikator formulasi POM yang memang belum dimasukkan di formulasi. Tapi itu nanti kita coba, tadi udah diskusi juga sebelum di kegiatan ini dengan tim di internal, karena antusiasme di tahun ini lebih bukan antusiasme ya, proses pengisiannya lebih baik daripada tahun kemarin dan datanya yang dimasukkan juga udah cukup lengkap gitu. Nah, tadi ada masukan, ya udah kita coba aktifkan saja formulasi, baik itu dari sisi RIPOM dan komponen hasil juga dia akan dimasukkan gitu. Nah, jadi untuk menjawab dari pertanyaan di Poliwandar, kenapa itu berbeda, Bapak Ibu tetap aja tidak apa-apa untuk masalah nilai. Nanti itu akan ada formulasi otomatis dari sistem. Yang penting jawaban Bapak Ibu udah terisi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kenapa? Karena tahun kemarin yang di POM ini belum diwajibkan waktu itu. Mungkin seperti itu jawabannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada dari Kabupaten Kelungkung. Mungkin terkait pertanyaan apakah dari setiap anggota TPI ini boleh memiliki akun masing-masing atau hanya satu akun saja untuk TPI-nya. Ataukah satu akun TPI ini bisa digunakan oleh 2 atau lebih dari user TPI? Saya coba jawab ini yang menarik. Ini yang terjadi beberapa kali yang masuk ke call center kami. Di PMPRB itu dan beberapa aplikasi Menpan memang kami rancang sengaja satu user itu hanya bisa digunakan oleh satu user di satu user. Jadi kalau memang menggunakan user yang sama di komputer berbeda, pasti salah satu akan keluar. Kenapa sih seperti itu? Karena kami menghindari sharing username password yang memang tidak diperkenankan oleh teman-teman BSSN waktu itu, tidak agak kurang tepat lah. Kenapa? Karena nanti trackingnya akan sedikit sulit gitu. Siapa dan melakukan apanya? Kenapa? Karena melakukan orangnya secara sistem mencatat orang yang sama, tapi kok yang melakukan berbeda-beda. Dan sekaligus untuk cross-check, Bapak Ibu mohon izin, yang biasa menggunakan sharing password ketika Bapak Ibu sedang login, tiba-tiba ada yang menggunakan username password tersebut di tempat lain, Bapak Ibu secara cross-check sebenarnya siapa sih yang menggunakan akses Bapak Ibu. Jadi ada di situ ada peran pengawasan tersendiri oleh Bapak Ibu juga gitu. Jangan sampai username password yang udah kita gunakan diketahui orang, kita pun nggak sadar dipakai orang dan kita nggak tahu. Nah, sebenarnya secara teknis sistem seperti itu. Jadi hanya satu user dapat digunakan dalam waktu bersamaan. Tidak dapat digunakan dalam waktu bersamaan. Hanya satu user dapat dilakukan pengisian PMPRB atau akses PMPRB. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu lagi ngisi, lagi lama, lagi asik, tiba-tiba menggunakan user Bapak Ibu di tempat lain. Nah, tempat Bapak Ibu biasanya akan error, akses denied dan lain-lain gitu. Nah, itu yang banyak terjadi pertanyaan. Kenapa? Karena dari sistem langsung ngeblok. User yang aktif itu adalah di tempat yang baru. Ya, seperti itu. Jadi kami sarankan menggunakan username yang terpisah. Tidak ada
menggunakan hal yang sama. Seperti itu. Kemudian apakah setiap masing-masing administrator TPI atau yang lain menggunakan username yang sama atau yang baru? Tadi ini menjawab pertanyaan yang tadi saya jawab, termasuk yang pertanyaan Ibu sebelumnya dari Serang tadi, lebih baik membuat user tersendiri gitu. Meskipun terkait masalah keterbatasan orang dan lain-lain, itu lebih baik tetap dibuatkan dengan melengkapi beberapa surat penugasan dan lain-lain. Kenapa? Karena ketika ada hal-hal yang memang tidak sesuai, itu akan enak men-trackingnya. Sebagai contoh gitu Bapak Ibu mohon izin, apa yang dilakukan perubahan data, apa yang diakses itu di sistem tercatat. Nah, tahun kemarin itu karena terlalu masih banyak yang menanyakan, kami sudah mengubah tapi yang lain kok tiba-tiba ada yang mengubah gitu kan. Banyak sekali mempertanyakan itu pada kami. Akhirnya ketika kami mengeluarkan log perubahan dari sistem dan log aksesnya, kami menunjukkan ini beberapa username yang bersangkutan melakukan pengubahan apa, dari mana, menggunakan apa, kami coba sampaikan, akhirnya ternyata memang terjadi di internal instansi pemerintah melakukan sharing-sharing password gitu. Nah, ini yang terjadi. Untuk tahun ini sih harusnya kami tidak terlalu banyak menerima laporan. Tadi ada beberapa 2 atau 3 lah yang melaporkan kami tidak belum bisa akses. Setelah kami cek, ternyata ya itu tadi ada sharing password. Pertama mereka mengisi dan asik mengisi, tiba-tiba ada orang lain yang menggunakan rekan kerjanya sendiri yang menggunakan akses tersebut. Nah, setelah kami cek dari IP yang sama dan dari beberapa perangkat yang tidak terlalu jauh, kami sampaikan informasinya dari mana aksesnya, kapan waktu aksesnya, seperti itu. Nah, itu sebenarnya dari sistem apa yang dirubah, apa yang diakses, Bapak Ibu di PMPRB tercatat gitu. Terima kasih. Nah, mungkin sambil menjawab pertanyaan berikutnya, Ibu izin Bu Dias, ini ada beberapa chat dari Bulungan termasukkan terkait masalah LKE penataan di bagian kelima, dan ini terkait masalah substansi dari sisi LKE-nya itu nanti mungkin tetap jadi catatan masukan. Tapi untuk masalah ke teknisnya sebenarnya terkait dari sisi PMPRB sebenarnya itu tidak ada masalah. Seandainya pun ada perubahan tadi sempat dibahas oleh Pak Ses bahwa ada penyederhanaan informasi di LKE atau penyederhanaan alat bantunya, secara teknis sebenarnya di sistem nanti tinggal menunggu perubahan itu akan memasukkan ke sistem, tidak terlalu berubah signifikan. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Karena ini udah berbicara inovasi pelayanan dan lain-lain, biasanya kalau itu kan nanti ada aplikasi dan lain-lain. Nah, di PMPRB sendiri sebenarnya hanya cukup menambahkan beberapa LKE ke tahun kapan, LKE-nya seperti itu tinggal di-input saja tanpa mengubah sistem. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kami persilakan kepada Bapak Ibu ya untuk bisa mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand. Bapak Ibu, silakan, kami persilakan untuk 3 orang penanya. Baik, sudah ada beberapa penanya ya Bapak Ibu ya. Kami persilakan kepada Ibu Mahdalena dari Kabupaten Pasir. Baik, silakan Ibu untuk meng-unmute terlebih dahulu. Izin Ibu, suaranya belum masuk ke kami karena belum di-unmute, Bu. Baik, Bu, apa ada kendala, Bu, untuk meng-unmute? Sebentar. Maaf, agak lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, sudah bisa kedengaran? Baik, sudah, Bu, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Mahdalena dari Inspektorat Kabupaten Pasir. Sudah pengalaman dari tahun kemarin sih. Tahun kemarin kan kita kebanyakan secara online lah ya, secara offline ya, mengingat yang kemarin kan masih perbaikan
pada aplikasi. Jadi tahun kemarin kebanyakan masih secara offline. Nah, untuk data-data yang tahun kemarin itu apakah masih bisa kita gunakan untuk pengisian secara online pada tahun 2021 ini? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, selama ini kan kita belum ada pelatihan untuk asesor. Jadi dalam pengisian LKE ini kami kadang-kadang agak meraba-raba nih. Misalnya pertanyaan ini sebaiknya dilengkapi dengan evidence yang seperti apa. Jadi kalau bisa sih kami mohon kepada Menpan untuk membuatkan juknis untuk pengisian LKE. Jadi di situ bisa menjelaskan evidence yang seperti apa yang diperlukan untuk masing-masing pertanyaan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk pengisian LKE tahun 2021 ini, apakah kita sudah bisa secara full online? Takutnya seperti tahun kemarin masih offline. Jadi apakah kami masih perlu untuk menyiapkan LKE yang secara offline atau Excel-nya gitu ya. Takutnya nanti pada saat waktunya sudah habis, kita kan ada sesi penginputan nih. Misalnya waktu Indonesia Tengah sepertinya kami diberi jadwal tanggal 5 sampai tanggal 16 Juli. Nah, pada saat kami tidak selesai ini menginput secara online, apakah kami bisa mundur atau kami menyiapkannya secara offline-nya saja? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Baik, Bu. Saya coba jawab beberapa yang terkait masalah teknis, akan tetapi untuk yang substansi nanti mungkin dari rekan saya, Pak Apip, nanti akan coba menyampaikan. Terkait permasalahan dari sisi aplikasi, sebenarnya Bapak Ibu cukup tetap mengisi seperti biasa di PMPRB sesuai dengan waktu yang ditetapkan gitu. Terkait masalah batas waktu dan lain-lain, mungkin nanti tentunya teman-teman akan memiliki kebijakan tersendiri ngelihat isu strategis seperti apa yang memang apakah nanti diperpanjang atau seperti apa, itu nanti dari sisi kebijakan yang akan diberikan. Akan tetapi terkait permasalahan isu-isu tadi terkait masalah LKE yang dari manual itu apakah perlu disiapkan dan lain-lain, sebenarnya tadi di pemaparan sebelumnya dari sisi Pak Sesdep bahwa teman-teman tentunya sudah memiliki penilaian PMPRB yang secara manual dari Excel-nya itu. Nah, sebenarnya untuk memasukkannya itu bisa langsung ke PMPRB secara online supaya apa? Supaya data-data yang dibutuhkan untuk proses evaluasi sudah ada tercatat dalam sistem seperti itu. Ibu, mungkin itu terkait masalah di PMPRB. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu akan khawatir kerepotan pada saat ini di mana sih evidence yang ada gitu. Akses-aksesnya nanti ada di mana? Nanti kalau memang tidak ada di PMPRB, mungkin itu terkait tadi permasalahan user akses dan lain-lain itu harusnya tidak ada masalah. Terima kasih. Mungkin selanjutnya nanti Pak Apip akan menyampaikan. Baik, terima kasih. Mohon izin melanjutkan. Mungkin mohon izin ya, kameranya off karena sedang di tempat yang koneksinya kurang bagus. Tapi mohon izin, sekali lagi saya mohon maaf izin menjawab walaupun tidak ada wajahnya, tidak ada videonya. Nah, yang pertama mungkin apakah evidence tahun lalu bisa digunakan? Menurut kami bisa, dan secara pengertian evaluator pun juga bisa, karena pada dasarnya adalah RB ini adalah bukan kegiatan yang setiap tahun mulai dari nol, akan tetapi ini adalah sebuah rangkaian ya, atau hanya tinggal melanjutkan apa yang menjadi rekomendasi perbaikan yang telah kami sertakan dalam laporan hasil evaluasi. Jadi secara evidence, secara pembangunan sudah pasti bisa. Itu seharusnya Pak ada pertanyaan di teknis ya, mungkin tadi bisa melalui Pak Sesdep. Kemudian yang kedua adalah ketika kita mengisikan PMPRB, kita sudah membagi zona waktu kepada setiap instansi pemerintah. Nah, yang pertama adalah tujuan kami tidak lain tidak bukan adalah memitigasi hal-hal seperti tahun kemarin. Takutnya untuk pemerintah daerah ini animonya ya,
animonya tuh cukup besar. Nah, artinya bisa jadi ya, bisa jadi satu daerah, satu Pemda itu mengusulkan 30 ya, 30 OPD. Nah, padahal di sini ada berapa OPD? Misal 600 OPD. 600 pemerintah daerah dikali 30 OPD. Nah, kemudian dikali usernya berapa, asesornya berapa. Nah, itu membuat server kami agak kurang stabil gitu kan. Nah, sehingga kami mencoba memitigasi agar kita mencoba tertib ya. Jadi di WIB selesai tanggal sekian, WITA selesai tanggal sekian, dan Timur ya WIT selesai tanggal sekian. Nah, seperti itu. Nah, beruntung ya, misal apabila ada teman-teman Bapak Ibu di sini yang memang sudah sempat mengisikan, nggak apa-apa, kami masih menoleransi, yaitu nggak apa-apa, tetap diisi ya, tetap dilanjutkan saja. Apa yang sudah diisi segera dilengkapi, kemudian diberikan jawaban, catatan, dan evidence. Namun mau nggak mau, sesuai dengan tanggal yang sudah kami tentukan, bahwa kami akan tetap mengambil data daripada waktu yang sudah kami tentukan, sesuai dengan zonasi instansi pemerintah daerah, Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Izin saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu sedikit menjawab ya Ibu ya dari pertanyaan tadi. Mungkin kami lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada dari Inspektorat dari Pak Jama ya Pak ya. Silakan mungkin untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, baik Bu, kami dari Maluku Bu, Maluku Tengah, yang kemarin gempa Bu, 6,1. Halo Bu, jelas suara saya? Baik, jelas terdengar Pak. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya Bu. Kami ingin bertanya Bu, batas penjemputan di wilayah Maluku ini tanggal berapa? Karena tadi kami coba masuk, teman-teman coba masuk input itu masuk keluar Bu, masuk kemudian keluar lagi, mungkin ada banyak yang akses Bu. Kemudian yang kedua, kami di sini dari Maluku Tengah khususnya mencoba untuk membangun semua OPD itu menginput Bu. Apakah bisa menginput di aplikasi itu, bisa apa enggak? Nanti setelah menginput kami melihat tuh apa OPD apa yang mungkin nilainya lebih tinggi atau gimana. Nanti kami dari inspektorat memilih 10 OPD yang akan dijadikan sampel. Itu aja Bu. Apakah diperkenankan, apakah tidak Bu? Itu aja, makasih atas jawabannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba langsung jawab Bapak. Dari pertanyaan, terima kasih. Untuk yang masalah dari sisi pemilihan sampel 10 EPD, tadi kebetulan dari teman-teman Jawa Barat tadi sempat menyampaikan ya, apakah boleh lebih dari 10 atau karena di LKM manual itu hanya sampai 10, itu memungkinkan Pak. Apalagi kalau sekarang Bapak ingin memilih 10 sampel untuk proses pengisian di PMPRB, itu memungkinkan sekali Pak untuk proses pengisiannya. Nah, jadi apa yang akan diisikan nanti oleh teman-teman di Maluku Tengah ya Pak, izin Pak. Nah itu nanti Bapak tinggal melengkapi dulu dari unitnya dulu Pak sebelum masuk ke TPI. Nah mungkin karena Bapak lagi masih memilih sampel, kalau usul kami Pak, mohon izin nih Pak dari teman-teman Maluku supaya lebih enak nanti ke TPI. Ini sekaligus saya menyinggung beberapa pertanyaan yang ada di chat nanti yang terkait masalah di TPI. Bapak lebih baik melengkapi dulu di unit Pak. Di unit nanti dari 10 sampel itu unit yang mengisi, misalkan mohon izin ya Pak, unit yang mengisi sampai lengkap dengan melakukan simpan data, tidak melakukan verifikasi atau submit dulu. Kenapa? Supaya kalau memang sudah lengkap dari berapa ratusan pertanyaan itu, sudah dinyatakan, udah yakin, udah selesai, nah baru nanti ya katakanlah ada kompak misalkan izin Pak, kayak sama teman-teman kemarin di KL gitu, kompak di hari berikutnya atau di tanggal kapan mereka submit ke teman-teman TPI gitu Pak. Jadi di unit sendiri ada batas waktunya di internalnya. Oke, nanti udah selesai, oke sekarang masuk ke tahap TPI. Jadi masing-masing tahapan akan lebih enak evaluasinya dibanding nanti ada beberapa unit yang masih
Yang satu udah masuk ke teman-teman TPI, yang satu lagi untuk masuk ke sekretariat, yang satunya lagi masih di unit. Nah, kalau boleh usul, kalau memang memungkinkan, lebih baik dilengkapi dulu, kan ini Bapak sudah memilih 10, jadi masih bisa diancang-ancang nih Pak proses pengisiannya, 10 dulu dilengkapin, termasuk evidence-nya, dan evidence-nya saat ini masih berbentuk link yang akan diuploadkan Pak, belum bisa upload file. Nah, itu dilengkapi dulu dengan klik simpan. Di sesi akhir nanti setelah selesai semua, baru melakukan submit ke TPI. Nah, kenapa? Karena dengan melakukan submit ke TPI, data yang diinput oleh teman-teman unit akan masuk langsung ke teman-teman TPI, sehingga teman-teman TPI sudah tidak lagi melakukan penginputan ulang, Pak. Nah, yang terjadi apabila nanti Bapak belum lengkap tapi udah disubmit ke teman-teman TPI, data kekurangannya harus dilengkapi di tahap TPI atau bisa dibalikan kembali ke unit. Nah, itu kan akan lebih panjang. Nah, kalau usul kami best practice-nya lebih baik Bapak ngelengkapin itu semua di 10 unit itu baru akan masuk ke TPI, sehingga proses evaluasinya di internal itu akan lebih mudah, Pak. Mungkin seperti itu, Pak, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Pak, gini Pak, ada ini menarik juga, karena ini kan kami mau ingin membiasakan OPD itu menginput Pak. Jadi contoh gini Pak, di kami kan ada sekitar 34 ditambah 18 kecamatan ada sekitar 51 OPD. Tapi kami fokusnya dulu kayak ini Pak. Jadi kita menyuruh teman-teman semua nginput dulu di aplikasi, tapi kami nggak suruh untuk langsung mengirim ke TPI Pak, nginput dulu, nanti setelah itu baru kami sama-sama mereka kita lihat karena supaya OPD lain juga bisa tahu cara pengisian Pak. Kalau kita langsung tunjuk perwakil sampel, nanti OPD lain udahlah kita kan nggak disampel, jadi kita nggak usah membangun lagi tuh Pak. Kami gitu Pak, bisa nggak ya Pak? Baik Pak, mohon izin Pak. Terima kasih. Ini menarik Pak sebenarnya dari Maluku Tengah. Nah, PMPRB itu kenapa dibuka, teman-teman dari pimpinan menyatakan boleh melakukan penginputan atau penilaian secara mandiri Pak. Fungsinya apa sih? Sebenarnya fungsinya untuk latihan Bapak Ibu, mohon izin. Jadi kalau misalkan nanti pengisinya, katakanlah tadi dari Maluku Tengah ada 51 OPD Pak, yang akan dikirim ke Menpan nanti hanya 10, boleh nggak? Boleh, karena itu nanti ada dari sisi kewenangannya di sekretariat sebenarnya. Nah, jadi seandainya semuanya mengisi, itu kan salah satu bentuk pembinaan ya Pak dari teman-teman gitu Pak. Nah, itu bagus Pak menurut kami. Karena dari sisi PMPRB sendiri pun tidak langsung akan menghitung secara keseluruhan mana yang akan dihitung secara proporsional ya. Tentunya nanti yang mana yang akan tentunya tetap disampaikan. Kenapa? Karena itu istilahnya dari 51 yang dipilih itu hanya 10, 41-nya itu hanya untuk ajang latihan lah istilahnya dalam tanda kutip ya Pak. Nah gitu. Itu tidak ada masalah kok Pak. Itu secara PMPRB akan masuk Pak. Mungkin seperti itu Pak. Ya Pak. Terus Pak, nanti zona waktu Maluku di zona waktu bagian timur itu kapan terakhir Pak? Makasih. Menyampaikan. Baik Pak, mungkin menambahkan ya Pak ya untuk batas waktu pengisian PMPRB di wilayah Indonesia Timur, yaitu terjadwal di tanggal 19 Juli sampai dengan 30 Juli 2021 sesuai dengan surat edaran ya Pak yang sudah kami berikan ke masing-masing instansi pemerintah daerah. Oh baik karena kami di TPI belum terima Bu, mohon maaf. Izin Bu Dias, apakah boleh saya sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan dari chat? Ada iya, sambil menunggu pertanyaan yang nanti dari saya. Ya, baik, ini yang kayak dari teman-teman banyak sekali yang dari chat saya coba sampaikan tadi sempat saya singgung juga beberapa dari anggota apakah nanti setiap anggota TPI akan boleh memiliki akun masing-masing. Tadi sudah dijawab bahwa masing-masing TPI lebih baik memiliki akun tersendiri. Kenapa? Karena untuk memudahkan verifikasi dan penggunaan dari sisi user. Pertama seperti itu. Yang kedua, PMPRB hanya menerima. Nah, sekali lagi mau dicatat, hanya menerima user yang aktif dalam waktu bersamaan. Hanya satu user yang aktif. Artinya apa? Kalau username-nya Bapak Ibu, misalkan dalam hal ini nama saya misalkan Ade gitu usernya. Nah, user saya Ade Mulyana gitu bisa pakai misalkan, terus tiba-tiba ada yang pakai lagi oleh teman saya dalam ini Bu Dias misalkan pakai user saya Ade gitu misalkan itu kan. Nah, itu pasti akan salah satu keluar yang saya contohkan seperti itu. Jadi diwajibkan memiliki akun masing-masing.
Kenapa? Karena tidak dapat digunakan dalam waktu bersamaan. Nah, pertama seperti itu untuk terkait masalah user, baik itu administrator TPI, asesor TPI maupun di asesor unit gitu. Nah, kemudian siapa nanti akan memverifikasi dari sisi unit? Tentunya dari sisi asesor melakukan verifikasi setelah proses tadi yang tadi saya sempat sampaikan ke teman-teman Maluku Tengah, setelah selesai datanya lengkap baru dikirim submit ke TPI. Begitupun dengan teman-teman TPI untuk melakukan submit ke sekretariat setelah datanya lengkap. Termasuk nanti dari teman-teman dari sekretariat untuk mengirim ke tahap 4 itu setelah datanya lengkap semua gitu. Seperti itu. Nah, kemudian tadi ada beberapa yang memang menanyakan terkait ini 10 OPD tadi sebagai sampling udah dijawab, terus ada tadi yang menanyakan terkait permasalahan kolom-kolom atau catatan pada penjelasan. Kolom-kolom mendapat catatan penjelasan epiden yang dijadikan apakah diisi oleh siapa? Sebenarnya di masing-masing tahapan dapat mengisi. Contoh unit. Kalau di unit itu ada epiden yang diupload untuk proses verifikasi di teman-teman TPI. Itu boleh dilengkapi. Nah, kalau tahapannya sesuai, ini mohon izin Bapak Ibu, di teman-teman unit mengisi secara lengkap dengan menyimpan data dan dengan menyimpan data setiap pengisian, dia menyimpan terus di area 1 sampai selesai disimpan, area 2 sampai selesai disimpan terus sampai selesai dengan komponen hasil disimpan, baru kirim submit atau verifikasi. Nah, pada tahap di TPI data tersebut akan masuk semua, istilahnya terduplikat, di copy gitu, terduplikat, jadi data dari unit tetap ada dan masuk ke teman-teman TPI. Nah, di teman-teman TPI apakah boleh memasukkan epiden? Boleh. Boleh memasukkan catatan? Boleh. Jadi datanya nanti akan double. Akan ada tambahan atau dia bisa dapat juga direvisi oleh teman-teman TPI bahwa data dari unitnya apa, data dari teman-teman TPI apa, termasuk dengan catatan dan jawaban. Jadi di masing-masing area, di masing-masing tahapan itu sebenarnya PMPRB menyimpan data yang berbeda. Artinya apa? Setiap tahapan ada backup datanya. Untuk unit data backupnya ada, untuk data TPI data backupnya ada. Jadi seperti itu baik jawaban, catatan maupun dari sisi evidence. Nah, kurang lebih seperti itu untuk menjawab dari teman-teman di Inspektorat Bekasi. Terus tadi ada yang dari Batam yang menarik, karena pengguna PMP baru katanya nih, bahwa aplikasi hanya bisa diisi di sepertiga malam. Mohon izin Bapak untuk mungkin itu salah satu tips and trick waktu itu mencari waktu-waktu yang kosong pengisian. Tadi Pak Afif sudah menjelaskan bahwa ada keterbatasan dari sisi perangkat dari kami di Menpan, bahwa ada beberapa yang memang tahun kemarin kita dilakukan secara berlawan tidak memungkinkan. Nah, tahun ini alhamdulillah ada beberapa upgrading dari sisi pembaruan, meskipun tentunya tidak, saya kurang tahu ya, tapi kalau rasa-rasanya sih tidak terlalu sebesar atau secanggih yang ada di teman-teman daerah mungkin gitu ya, dari sisi perangkat gitu. Nah, itu sebenarnya saat ini masih bisa dipakai tidak perlu Bapak menunggu sampai sepertiga malam, Pak. Di jam kantor pun masih memungkinkan, Pak. Karena kami coba cek juga di teman-teman kalian selama ini belum ada masalah, bahkan teman-teman daerah pun sudah banyak yang ngisi, belum ada kendala terkait masalah performance dan lain-lain, Pak. Sudah coba kami sedikit optimalisasi, dan termasuk dari sisi mitigasi risiko dari Pak Apip tadi sempat sampaikan, banyak dari beberapa aspek kita coba upgrade. Jadi mohon izin Bapak yang dari Batam, ya Kota Batam, tidak perlu sampai jam sepertiga malam. Tapi kayak contohnya kayak teman-teman kemarin dari KL lebih inisiatif. Kalau dulu ngejar pengisian PMPRB-nya itu hanya jam-jam tertentu, nah karena sekarang udah online, mereka lebih senangnya di jam-jam yang memang bukan jam kantor. Nah, itu di pertemuan kemarin. Ada juga typical user yang senangnya di luar jam kantor. Kenapa? Karena istilahnya lebih mudah dan lebih cepat dari sisi akses internet gitu. Nah, itu yang mungkin dapat saya jawab. Jadi tidak PMPRB dapat dibuka kapan saja selama Bapak Ibu memiliki koneksi internet dan tentunya memiliki akses gitu. Seperti itu. Jadi untuk masalah juknis atau sosialisasi ke masing-masing di daerah itu mungkin balik lagi, itu nanti tinggal diskusi saja dengan teman-teman, itu kembali lagi cara teknis. Saya rasa udah cukup menjawab dari beberapa pertanyaan dari chat. Terima kasih Ibu Dias, sambil menunggu ada pertanyaan berikutnya. Baik, mungkin kita buka 2 pertanyaan lagi ya, Kang Ade dari peserta, karena mengingat sudah di penghujung acara, sudah jam 3 waktu Indonesia Barat, mungkin kami persilakan kepada 2 orang penanya untuk menanyakan terkait PMPRB-nya. Silahkan dari Kabupaten, ada dari Inspektorat Kabupaten Tulung Agung, silahkan. Baik, silakan dari Inspektorat Kabupaten Tulung Agung.
Sepertinya sedang oke, baik. Silakan Bapak dari Kabupaten Tulungagung untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum. Baik, silakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak. Tadi kalau nggak salah akun TPU itu tidak bisa dibuka, hanya berlaku untuk satu user. Berapa maksimal yang boleh kita gunakan untuk akun TPI? Berapa orang? Kemudian untuk sampling, OPD sampling, apakah ada ketentuan wajib OPD mana saja yang menjadi sampling? Misal, Setda sama inspektor itu apakah harus masuk OPD sampling atau tidak? Mungkin itu saja Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, saya coba langsung jawab ya Bu ya, supaya lebih efektif. Untuk pertanyaan berapa sih akun TPI? Yang dimaksud akun TPI hanya satu itu hanya satu orang satu ya Bu. Jadi terkait masalah kuota jumlahnya, secara teknis di sistem saat ini belum dibatasi ada berapa, karena mengingat tergantung dari jumlah istilahnya TPI yang ada di teman-teman instansi pemerintah gitu. Jadi Bapak Ibu kalau memang ingin menambahkan tergantung jumlah dari sisi asesornya tentunya ya, tinggal mengisi aja di sana gitu. Misalkan ada, kalau tahun kemarin sih diperkenankan ya maksimal 5 sampai 10 gitu kan. Tapi tentunya balik lagi ya di teman-teman inspektorat, karena yang administrator itu udah di istilahnya sudah ditunjuk oleh teman-teman member, bukan ditunjuk, udah mempercayakan. Kenapa? Karena ada surat tugas sebagai administrator, di mana sebagai pengelola PMPRB di instansi pemerintah, sehingga ada menambahkan akses dan lain-lain itu ada di teman-teman administrator PMPRB di instansi pemerintah masing-masing. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 tadi, apakah ada ketentuan khusus? Mungkin nanti Pak Apip ya yang akan menyampaikan ketentuan khusus sampel yang akan dipilih. Nah, sambil menunggu jawaban, saya sedikit menyinggung. Izin Kang Adi mungkin menjawab pertanyaan yang kedua ya Bu ya, dari Kabupaten Tulungagung terkait adakah ketentuan khusus OPD mana saja yang dijadikan sampel dalam PMPRB. Sebenarnya tidak ada ketentuan khusus ya Bu, karena penilaian mandiri reformasi birokrasi ini kan kita melakukan RB kan di seluruh OPD ya Bu ya, tingkat unitnya, sehingga tidak ada ketentuan, sehingga ketika ada inspektorat maupun dari inspektorat sendiri ingin dijadikan sampel OPD, silakan saja Bu, bisa dimasukkan ke PMPRB, karena tidak ada ketentuan khusus dari kami OPD mana saja yang dijadikan sampel RB itu sendiri. Tambah satu lagi Mbak, apakah bisa yang jadi sampling RB itu sampai tingkat puskesmas atau sekolah? Baik Bu, untuk sampel PMPRB, kami sarankan unit eselon 1 ya Bu ya. Maksudnya OPD ya berarti ya? Iya, OPD RSUD bisa Bu diusulkan sebagai salah satu sampel untuk PMPRB itu sendiri. Oh iya. Oke, terima kasih Mbak. Baik, mungkin ke pertanyaan selanjutnya dari Kabupaten Musirawas ya Pak ya, silahkan dari Inspektorat Kabupaten Musirawas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Mbak atau Pak Ade, berkaitan dengan PMPRB ini, pengalaman kami tahun lalu, ada beberapa kendala yang kami hadapi. Yang pertama, sempat kami tahun kemarin mengalami akun TPI itu nggak berfungsi gitu. Jadi data itu tidak bisa dilihat dari akun TPI, malah bisa dilihat dari akun asesor pusat. Nah, kemarin kami sempat coba lagi awal minggu ini, memang sudah mulai bisa masuk dari penilaian unit, itu bisa masuk ke akun TPI. Tapi kami cek di akun asesor pusat, kok masuk juga ke asesor pusat, padahal kan mestinya asesor pusat nggak menilai kan, nggak melakukan verifikasi kan ya ke penilaian hasil input unit seperti itu. Jadi mohon petunjuknya untuk yang tahun ini seperti apa.
Kemudian yang kedua terkait dengan rekapitulasi penilaian. Jadi kami tahun kemarin itu kan membackup rekapitulasi penilaian dengan Excel. Nah, setelah kami input, dari Excel kami input, terjadi perbedaan nilai yang ada di aplikasi dengan yang ada di Excel kami, seperti itu. Nah, apakah tahun ini kendala tersebut tidak akan lagi ketemu, atau bisa jadi mungkin kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan rekapitulasi nilai yang ada di aplikasi dengan yang ada di Excel, seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami terkait dengan teknis PMPRB. Baik, Bapak, langsung kami jawab, Pak. Mohon izin, Pak. Terima kasih. Terkait permasalahan akun TPI yang tidak dapat digunakan, seharusnya sih dapat digunakan, Bapak. Tapi yang terjadi ini mungkin agak sedikit sharing. Yang terjadi biasanya kesalahan memilih labeling akses. Labeling akses baik itu TPI asesor unit maupun asesor TPI. Sebagai contoh, mohon izin, Pak. Beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan kendala yang sama yang Bapak sampaikan. Jadi ketika mengisi dari administrator instansi pemerintah, memberikan akses label asesor unit ke yang bersangkutannya adalah sebagai asesor di TPI, karena sebagai asesor menganggap bahwa oh ini asesornya gitu. Jadi tim administrator di TPI, nah kesalahannya di situ yang terjadi. Nah, kemudian dari sisi masalah akses, seandainya Bapak tidak memiliki beberapa perubahan, kok sebelumnya ada, kok sekarang tidak ada. Nah, untuk tahun ini, nah sekaligus saya menyinggung pertanyaan berikutnya, untuk tahun ini, kenapa tadi asesor TPI bahkan sekretariat TPI masih dapat mengedit data gitu, Pak. Nah, ini tadi di penjelasan awal sebenarnya teknisnya di tahun ini dibukakan semuanya, Bapak. Kenapa? Kalau tahun kemarin di masing-masing tahapan hanya dapat mengisi, itu banyak terjadi pertanyaan-pertanyaan yang memang ini ada yang kekurangan, ada data yang kekurangan. Bagaimana teman-teman TPI harus mengembalikan lagi ke unit, atau teman-teman sekretariat harus mengembalikan lagi ke TPI dan mengembalikan ke unit gitu. Nah, itu yang terjadi sehingga banyak sekali komunikasi-komunikasi yang memang sifatnya itu di internal instansi pemerintah yang akhirnya cukup mengganggu performance dari sisi proses pengisian data ya. Kenapa? Karena ada tektokan seperti itu. Nah, untuk menghindari itu akhirnya tahun ini teman-teman menyepakati lebih baik setiap tahapan dibuka karena ini masih di internal instansi pemerintah. Bukan masuk ke tahap 4 gitu, Pak. Manajemen. Jadi meskipun ada tektokan, ada editing data dari masing-masing, itu tetap masih ada di instansi pemerintah itu sendiri gitu, Pak. Jadi bedanya seperti itu. Nah, bagaimana tadi bukan dikunci per akses setiap tahapan. Kalau tahun kemarin seperti itu, sekarang dibuka, Pak. Apakah sistem memungkinkan ditutup kembali? Memungkinkan sekali, Pak. Itu tinggal kesepakatan dari teman-teman. Tapi teman-teman kemarin sudah menyepakati sebagai bentuk mitigasi supaya tidak terlalu banyak tektoknya, karena ini masih instansi pemerintah, lebih baik dibukakan saja, baik itu sekretariat, TPI maupun dari unit. Kenapa? Harapannya masih dapat koordinasi. Seperti itu, Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait perbedaan nilai, Pak. Ini izin, Pak. Nah, perbedaan nilai yang tadi kami sempat sampaikan di awal kegiatan ini, bahwa ada beberapa indikator yang memang tidak kami kalkulasi secara otomatis, Pak. Ada beberapa ya, Pak. Jadi ketika ada pertanyaan kok kenapa di beberapa indikator muncul nilainya, di beberapa indikator tidak muncul. Kenapa? Karena sebenarnya sistem menyediakan nanti untuk rekapitulasi di LKE gabungan dari sisi LKE baik unit pusat dan nanti LKE indeks dari sisi instansi itu sendiri. Sehingga di sistem tidak melakukan kalkulasi secara keseluruhan seperti di Excel pada saat penginputan. Kalkulasi itu nanti dilakukan pada saat itu semuanya sudah selesai. Nah, akan tetapi tadi ada masukan nih dari teman-teman dari tim, karena teman-teman di instansi pemerintah lebih terbiasa lebih lihat nilai, sepertinya lebih baik dibuka seperti tahun kemarin untuk nilai itu langsung muncul gitu. Nah, perbedaan nilai berikutnya adalah tahun kemarin RIPOM kami tidak terlalu fokus, Pak, dari sisi formulasi dan lain-lain, sehingga beberapa tidak kami masukkan otomasi kalkulasinya dari sisi data RIPOM, sehingga perbedaan itu terjadi ketika Bapak backup dari manual Excel dengan yang ada di sistem. Sebenarnya bukan salah, memang tidak kami masukkan, Pak. Izin ya, Pak, formulasinya itu memang tidak kami masukkan. Nah, ini sebagai bentuk kenapa sih ada sedikit perbedaan gitu. Nah, tahun ini apakah seperti itu? Nah, untuk tahun ini sebenarnya dari sisi formulasi sendiri itu dapat dimasukkan semuanya, Pak. Akan tetapi melihat dari data ya, karena tadi ada beberapa dari chat juga, bagaimana kalau datanya masih kosong? Apa yang harus kami jawab?
apakah dilewati atau yang lain, sedangkan sistem kan tidak bisa seperti itu. Mohon izin ya Pak. Nah ini akan berpengaruh terhadap formulasi. Nah tadi sempat dijawab sendiri oleh penanya di chat ini bahwa harus memilih C yang paling terendah. Secara teknis memang harus seperti itu. Ketika memang data itu tidak ada, maka memilih nilai yang paling terendah di pertanyaan itu. Kenapa? Itu akan berpengaruh terhadap beberapa formulasi yang ada di sistem. Mungkin seperti itu Pak jawabannya Pak. Terima kasih. Baik, semoga menjawab ya Pak ya. Mungkin terakhir ini dari Kota Sukabumi, Kang Ade, izin ya, ada terakhir mungkin ini dari Kota Sukabumi, silakan Ibu Fitri Yulianti ya Bu. Iya, terima kasih Bu Dias, Pak Ade. Mungkin bisa jadi ini sedikit perulangan mungkin ya untuk pertanyaannya. Tadi disampaikan kalau tidak salah di awal itu terkait dengan sampel, memang untuk memungkinkan melakukan penilaian lebih dari 10 sampel. Hanya saja tadi Pak Ade kan menyampaikan bahwa mungkin nanti akan ada ketidakmudahan dalam perekapan di LKM manual. Nah, jadi mohon maaf, mungkin kami mohon penegasan atau meminta arahan sebaiknya bagaimana, apakah memang sebaiknya hanya 10 sampel saja atau bagaimana, atau misalnya apabila memang memungkinkan lebih dari 10 sampel, apakah kami dapat memperoleh format atau template dari LKM manual yang terbaru sesuai dengan jumlah sampel yang ingin kami sampaikan. Begitu, karena memang harapannya tahun lalu kami mengirimkan 10 sampel, tahun ini rencananya kami ada mengirimkan lebih dari 10 sampel, jadi supaya ingin mengetahui sebenarnya seberapa jauh pelaksanaan RB di kota yang lebih objektif. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya coba jawab Ibu. Betul Bu, tadi Ibu sudah menegaskan bahwa kalau memang mengisi lebih dari 10 itu akan ada kekurangan bahwa Ibu harus melakukan formulasi manual ya Bu ya di Excel-nya, karena ada 2 Excel sama seperti dengan teman-teman dari Jabar tadi. Tadi saya lebih cenderung Bu, usulnya adalah seperti yang tadi dari teman-teman Maluku Tengah gitu Bu. Lebih baik teman-teman OPD mengisi saja. Jadi sehingga meskipun lebih dari 10, nanti proses pengisiannya Bapak Ibu tinggal memilih mana sih yang sebenarnya nanti yang memang akan jadikan sampel sebenarnya ya, untuk yang perhitungannya gitu. Kalau usul saya sih seperti itu. Kenapa? Pertama ada dampak yang baik bahwa ini melakukan pembinaan proses pengisian untuk PMPRB supaya nanti ada dari teman-teman OPD udah terbiasa. Pertama itu. Yang kedua, persiapan di tahun yang lalu mungkin saya sedikit melanjutkan dari arahan Pak Sesdep dan tadi Pak Apip sempat menyinggung juga bahwa nantinya updating data cukup melakukan updating data, tidak perlu menginput ulang gitu. Nah, siapa tahu tahun depan dari sampel yang Ibu pilih itu yang istilahnya sudah mengisi, jadi tahun berikutnya udah tinggal mengambil data aja, tinggal updating data. Kalau usul saya seperti itu. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, karena mengingat sudah di penghujung acara, sudah jam 3 lebih, kami mohon untuk mengakhiri acara sesi webinar pada sesi siang hari ini. Kami harapkan setelah sosialisasi ini ataupun setelah dialog interaktif ini, para TPI maupun para asesor pusat maupun asesor unit ini dapat mengimplementasikan ataupun bisa mengovercome dari segala hambatan yang dialami dalam pengisian PMPRB tahun 2021 ini, dan kami harapkan Bapak Ibu juga dapat secara masif membangun ataupun membangun reformasi birokrasi baik di tingkat level unit maupun level pusatnya. Baik, karena sudah di penghujung acara, kami pamit undur diri. Dan terima kasih kepada peserta sosialisasi webinar penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi atas partisipasinya telah mengikuti acara ini dari siang sampai sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf. Kurang lebihnya kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.